Halo, selamat pagi Mami. Sebelumnya terima kasih ya sudah berkunjung ke Global Arpik 2. Boleh aku tahu tujuan Mami berkunjung ke Global Arpik 2 untuk apa ya? Baik, sebelumnya perkenalkan aku Miss Ana. Kami di sini sering dipanggil Miss atau Mister Mami. Baik, Miss Ana akan menjelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art. Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan cara membeli franchise-nya. Global Art didirikan oleh founder kita, yaitu Mr. Mahirgo di tahun 1999. Dan di tahun 2025, Global Art sudah tersebar luas di 23 negara, Mami. Kemudian Global Art masuk ke Indonesia di tahun 2004. Dan di tahun 2025, Global Art mencapai kurang lebih 100 cabang terbesar di seluruh wilayah Indonesia, Mami. Jadi Global Art masuk ke Indonesia 20 tahun lebih, Mami. Kebanyakan orang tua taunya Global Art adalah les gambar. Mungkin Mami juga taunya seperti itu. Baik, Miss Ana akan jelaskan. Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemampuan yang dilatih di Global Art adalah 1. Kemampuan fokus, 2. Kemampuan percaya diri, 3. Kemampuan imajinasi atau kreativitas, 4. Kemampuan mengurangi stres pada anak. Di sini ada contoh 2 dimensi dan 3 dimensi, Mami. Yang pertama ada core program. Core program kita adalah visual art. Visual art yaitu program menggambar dan mewarnai yang berkonsep cerita, Mami. Di dalamnya terdapat beberapa level yang sudah disesuaikan dengan kemampuan dan usia anak. Dan di sini juga ada enhancement program atau program tambahan yang di dalamnya terdapat 3 dimensi dan 2 dimensi. Program 3 dimensi terdapat buku and craft, cultural art, dan deco art. Yang 2 dimensi terdapat cartoon and comics dan acrylic painting, Mami. Dari program 2 dimensi dan 3 dimensi yang ada di Global Art mempunyai tujuan yaitu melatih dan menuangkan kreativitas pada anak dengan cara gambar dan warna, Mami. Salah satunya di core program kita, Mami, yaitu untuk meningkatkan fokus pada anak, percaya diri pada anak, dan memberikan stres rilis pada anak, Mami. Karena core program kita yaitu visual art. Visual art adalah program menggambar dan mewarnai, Mami. Maka ini yang terkenal di luar Global Art adalah les gambar. Lalu banyak orang tua datang kepada kami dan menanyakan apa perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art, Mami. Apakah sebelumnya Mami tahu perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Baik, izinkan Miss Ana menjelaskan perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art ya, Mami. Untuk perbedaannya sebenarnya jauh berbeda antara les gambar di luar dan les gambar di Global Art, Mami. Yang pertama dari tujuannya, Mami. Les gambar di luar tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai, Mami. Sedangkan di Global Art berbeda, Mami. Di Global Art adalah untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif, Mami. Seperti yang di awal aku jelaskan bahwa Global Art adalah les kreativitas, Mami. Dan yang Mami tahu Global Art yaitu thinking kreatif, Mami. Perbedaan yang kedua dari aliran seninya, Mami. Les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fine art atau realis. Apakah Mami sudah pernah dengar atau tahu aliran seni ini? Baik, Miss Ana akan jelaskan. Untuk aliran seni fine art, tujuan dibuat karya seninya untuk
kepuasan pembuatnya saja mami. Jadi mau orang lain tidak menyukai atau tidak mengerti karya seninya itu tidak masalah, atau kita bilang idealis ya mami. Untuk aliran seni kedua yang banyak digunakan di les gambar di luar adalah realis mami. Tujuan dibuat karya seninya menyerupai bentuk aslinya mami. Contohnya menggambar apel atau menggambar hewan semirip mungkin mami. Jadi tujuannya karena menyerupai, maka semakin mirip dan semakin nyata value-nya atau nilainya akan semakin tinggi mami. Global art tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut mami. Global art berbeda. Kita menggunakan aliran seni komersial art mami. Tujuan dibuat karya seninya adalah memiliki nilai jual dari mengedepankan konsep ya mami. Semakin kreatif, semakin inovatif, semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi ya mami. Contohnya buah apel mami. Dalam karya seni realis adalah gambar apel yang sangat mirip dengan aslinya. Karena point of interest karya seni realis adalah semakin mirip atau semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi mami. Dan dalam karya seni komersial art, buah apel adalah logo iPhone mami. Seperti yang mami tahu bahwa logo iPhone tidak menonjolkan semakin mirip atau semakin nyata mami, karena tidak memiliki warna dan tidak terlihat 3 dimensi mami. Yang membuat logo iPhone itu mahal adalah karena konsep gigitan pada apelnya mami. Contoh dari komersial art lainnya adalah baju yang mami gunakan, atau HP, laptop, bahkan rumah dan mobil yang mami gunakan juga mami. Untuk perbedaan yang ketiga yang membedakan les gambar di luar dan les gambar di global art yaitu dari teknik yang diajarkan mami. Untuk les gambar di luar biasanya hanya menggunakan 2 teknik saja mami, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Tetapi di global art untuk teknik yang diajarkan lebih komplit mami. Di global art menggunakan 4 teknik mami yang akan diajarkan oleh anak mami nantinya. Yang pertama yaitu teknik penarikan konsep, yang kedua yaitu teknik layering, yang ketiga yaitu teknik menggambar dengan benar mami, yang keempat itu teknik mewarnai dengan benar. Untuk di teknik yang pertama tadi yaitu teknik penarikan konsep akan terbagi lagi menjadi 2 ya mami. Yang pertama, tokoh utamanya akan dijadikan apa nih mami? Jadi konsepnya di global art itu sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, dan out of the book mungkin, maka value atau nilainya semakin tinggi mami. Makanya sebenarnya tidak ada di dunia ini, mungkin ada di global art. Syaratnya positif dan ada alasannya ya mami. Yang kedua, penarikan ide ceritanya mami, atau kita bilang my story, lalu dituangkan ke dalam teknik layering, dituangkan ke dalam teknik menggambar dengan benar, dan dituangkan ke dalam teknik mewarnai dengan benar mami. Maka untuk ini global art masuknya ke pendidikan otak kanan ya mami, ke otak kanan, karena kreativitas adanya di otak kanan mami, bukan di otak kiri. Tetapi di Indonesia TK bahkan sampai kuliah mereka menggunakan otak kirinya mami, karena menghitung, menghafal, dan bahasa itu akademik ya mami. Sedangkan kalau yang mami tahu, pendidikan di luar negeri, terutama di negara maju, pendidikan otak kanan itu dijadikan fondasi sebelum anak-anak memasuki pelajaran akademik ya mami.
Contohnya di Jerman ya Mami. Di Jerman itu di kelas 3 mereka baru diajarkan menghitung, menghafal, dan bahasa. Sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu Mami. Dan ini adalah tujuannya Mami. Jadi orang luar berpikir bahwa pendidikan otak kanan adalah pondasi untuk mensupport pendidikan otak kiri Mami. Kenapa? Karena pendidikan otak kiri membutuhkan fokus, percaya diri, serta menyalurkan emosional atau kita bilang stress release ya Mami. Bedanya di Indonesia anak-anak TK sudah dipus untuk belajar menghitung, menghafal, dan bahasa. Karena tuntutan di kelas 1 SD mereka harus sudah bisa baca, tulis, dan hitung. Yang pada akhirnya di Indonesia tempat-tempat les atau bimbel berhubungan dengan pelajaran sekolah itu tumbuh subur ya Mami. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah. Alasan utamanya anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah adalah karena fokusnya kurang bagus Mami. Bahkan percaya dirinya juga kurang bagus di saat mereka belajar, karena di Indonesia tidak diberikan latihan pendidikan otak kanan sebelum memasuki pelajaran akademik Mami. Makanya kenapa banyak orang tua menganggap global art itu penting untuk anak-anaknya. Selain memberikan pendidikan otak kanan, jadi jika Mami mau lebih tahu review di Google Global Art Peak 2, banyak orang tua yang senang karena manfaat setelah mengikuti program Global Art itu jauh lebih penting daripada hanya jago gambar dan mewarnai saja, tetapi anak mereka lebih fokus, lebih percaya diri, dan memiliki stres sendiri sama Mami. Baik, terima kasih.